pagi ini alhamdulillah kita sudah selesai acara forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah. Jadi ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027. Nah tadi sudah disampaikan dari mulai pembukaan awal, lalu juga tadi ada pemaparan narasumber baik dari Bappenas, Provinsi, BPS dan dari Kota Tangerang sendiri. Jadi tadi banyak masukan yang sangat baik menurut saya untuk Kota Tangerang sendiri pembangunan bukan hanya untuk tahun 2027 tapi juga untuk tahun 2026 ini. Yaitu tadi ada masukan dari Forum Disabilitas, dari Forum Anak, lalu dari PKH. Itu tentu untuk masukan kita dalam perencanaan tahun 2027 agar lebih berkualitas. Karena Pak Wali sudah mencanangkan bahwa tahun 2026 ini tahun kualitas, otomatis 2027 pun akan tahun berkualitas. Oke, tadi Bu, dari berbagai aspirasi apakah ada yang difokuskan gitu satu dua hal yang akan menjadi kajian utama gitu? Kalau tadi dari masukan itu yang pertama untuk disabilitas, tentu ini menjadi fokus kita juga, di mana pemerintah daerah sebetulnya juga sudah concern melalui OPD-OPD yang ada. Contoh misalkan di tenaga kerjaan saat ini sudah ada program untuk tenaga kerja dari disabilitas sudah mulai ada. Lalu untuk pendidikan, di mana kita akan meningkatkan kualitas dari sarana pendidikan yang ada di sekolah-sekolah inklusi kita. Lalu untuk pembangunan infrastruktur kita selama ini memang sudah diarahkan kepada ramah disabilitas, misalkan trotoar, pembangunan untuk bangunan pemerintah. Ini nanti akan kita tingkatkan di tahun 2026 dan tahun yang akan datang agar semua pembangunan yang dilaksanakan ramah disabilitas. Bu, tadi kan kalau ini kan dari masyarakat umum gitu ya Bu ya, walaupun dari berbagai elemen, tapi sebenarnya dari para ahli sendiri yang juga sudah dikaji di belakang, apa yang akan menjadi fokus di 2027? Untuk tahun 2027 kita punya 5 isu strategis, yaitu yang pertama SDM. SDM itu tentu pendidikan, kesehatan, sosial, budaya. Nah ini di sana ada 3G nih, yaitu gampang sekolah. Di sana ada gampang sekolah, ada Tangerang sehat. Lalu di misi kedua kita, isu strategis kedua kita yaitu terkait ekonomi, di sana ada gampang kerja. Karena ada tenaga kerja dan ada peningkatan sektor investasi UMKM di sana. Yang ketiga di infrastruktur, itu di sana bagaimana banjir kita yang seperti tadi disampaikan Pak Wakil, Pak Wali tetap menjadi fokus utama, pengurangan titik banjir, titik genangan, lalu juga ada penyediaan air bersih, di sana juga ada rumah tidak layak huni, dan yang tidak kalah penting adalah transportasi. Yang keempat itu strategis kita adalah terkait dengan lingkungan hidup, di mana ada penanganan sampah. Bagaimana kita bisa menangani sampah Kota Tangerang yang saat ini sudah darurat sampah. Lalu juga di sana ada bagaimana agar polusi bisa terkendali. Dan kelima adalah terkait dengan tata kelola, bagaimana agar inovasi untuk pelayanan publik lebih meningkat. Terakhir Bu, harapan Ibu dengan forum seperti ini ke depan Kota Tangerang? Harapan kita ini merupakan tahapan awal di mana kita meminta masukan dari masyarakat agar semua perencanaan itu bisa berbasis untuk masyarakat semuanya, untuk kesejahteraan masyarakat. Izin Bu, satu Bu, tadi ada anggaran dari PAD Kota Tangerang yang rencana kenaikannya cuma sekitar 100 miliar ya, dari 2,3 triliun 2,2 menjadi. Apakah dengan anggaran yang ada itu bisa tercapai Bu rencana-rencana kerja yang sepertinya tadi Pak Ketua Dewan meragukan itu karena mengingat anggaran kita banyak terserap ke kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi anggaran kita itu sebetulnya dari anggaran APBD 5,5 triliun ya, 5,54 triliun itu sudah kita fokuskan terhadap pencapaian program prioritas yang ada di dalam RPJMD. Di dalam RPJMD itu tadi dalam isu strategis itu ada program-program prioritasnya, itu sudah kita coba capai semuanya. Nah, terkait dengan tadi pengurangan dana transfer daerah yang berkurang 402 miliar, kita sudah berusaha menutupi dengan tadi adanya peningkatan pendapatan kurang lebih 141 miliar sebenarnya. Sehingga kekurangan yang harusnya 400 miliar itu kita coba sektor-sektor tertentu memang sudah tercukupi. Seperti itu. Tapi usulan mengenai usaha pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dengan tadi contoh misal membayar PDAM itu seperti, apakah itu kira-kira bisa diaplikasikan Bu dalam? Nah, itu tercantum nanti bagaimana mengaplikasikannya. Saat ini dari Promperda melakukan pengajuan perda. Ada perda-perda dari pemerintah daerah yang nanti akan dibahas dengan DPRD. Nah, di sana salah satunya adalah sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan potensi pajak atau potensi pendapatan daerah. Misalkan tadi dengan adanya infrastruktur, bagaimana agar selama ini kita sudah punya terkait dengan infrastruktur itu adalah terkait dengan kabel ya. Iya, iya, Kabel iya. itu nanti bisa menjadi pendapatan daerah. Lalu tadi terkait dengan lingkungan hidup dengan bagaimana retribusi sampah. Nah, penanganan bisa itu masuk. Nah, itu sebetulnya dengan adanya penguatan perda itu sebagai pedoman atau sebagai Payung. sebagai pedoman kita atau sebagai landasan hukum di mana payung kita hukum. bisa menarik potensi. Berarti nunggu regulasi dari Nunggu regulasi dulu, setelah regulasinya dibahas dengan DPRD, disetujui dengan DPRD, baru bisa diimplementasikan. Oke, siap. Nah, itu Terima bisa kasih. untuk potensi tahun 2026 dan 2027. Oke, siap. Makasih Ibu atas waktunya. Bu.